Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi kegiatannya ngapain aja? Tadi di lab bengkel pelajaran Praktek berarti? Iya. Oke. Mbak Amira kesini mau ada perlu terkait kemarin ya? Iya. Masalah Mbak Amira belum bisa mengatur waktu antara ikut organisasi dan belajar. Makanya Mbak Amira kesini mau konseling individu. Oke. Sebelum ke konseling individu, posisi duduknya Mbak Amira sudah nyaman belum saat ini? Sudah? Berarti Mbak Amira sudah maksudnya bisa ya dalam posisi ini nyaman untuk mencurahkan pikiran atau permasalahannya Mbak Amira. Oke. Langsung aja mulai. Oke. Pertama Bu Ayu ucapin salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Amira kan ini kan mau konseling individu. Sebelum memulai konseling individu kita berdoa dulu ya. Oke. Berdoa dimulai. Selesai. Mbak Amira terima kasih karena Mbak Amira sudah mau datang ke Bu Ayu untuk konseling individu atau menceritakan permasalahan dari Mbak Amira sendiri ya. Sebelum ke inti dari konseling individu itu apa, di sini konseling individu itu ada 4 asas ya. Yang pertama asas kerahasiaan, di mana nantinya informasi yang Mbak Amira berikan ke Bu Ayu itu nanti Bu Ayu jaga baik-baik, tidak akan bocor kemana-mana. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Amira datang ke sini tidak ada paksaan ya. Mbak Amira datang ke sini terkait dengan keinginan diri sendiri. Oke. Terus yang ketiga ada asas kekinian. Asas kekinian itu berarti Mbak Amira menceritakan permasalahan yang Mbak Amira alami saat ini ya, saat ini yang Mbak Amira alami. Oke, terus yang selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini Mbak Amira boleh mencurahkan seluruh masalah yang Mbak Amira alami. Oke. Nah, untuk itu sebelumnya Mbak Amira nanti mengisi surat pernyataan persetujuan ya atau informed konsen dari Bu Ayu. Nanti Mbak Amira ditulis nama, jenis kelamin, kelas sama tanda tangan dan nama terang. Oke, diisi dulu nggak apa-apa. Nah, untuk saat ini Mbak Amira sudah siap belum untuk menceritakan permasalahannya Mbak Amira? Sudah? Nggak apa-apa, nanti nggak usah buru-buru, nanti Mbak Amira cerita aja permasalahannya apa ya. Nanti Bu Ayu dengerin, terus nanti ada beberapa mungkin Bu Ayu nanti menanggapi ya. Boleh? Nah, jadi kan Amira kan ikut organisasi itu. Oke. Nah, dari SMP Amira tuh nggak pernah yang namanya ikut organisasi karena waktu itu juga COVID, akhirnya kan vakum dari kegiatan. Nah, habis itu dari ke SMK ini cobalah kayak gimana sih rasanya ikut organisasi. Pas masuk tahu-tahu ternyata kayak waktunya itu benar-benar kayak seminggu hampir pulang sore. Jadinya kan kalau sampai rumah mau belajar ternyata kayak badannya udah capek, akhirnya milihnya tidur aja lah, nggak belajar. Berarti kegiatan Mbak Amira selama di sekolah ini, di SMK ini berarti tadinya ingin mengikuti organisasi untuk cari tahu nih gimana sih organisasi. Terus yang kedua mungkin Mbak Amira pengen ya dari masuk organisasi itu Mbak Amira pengen
tahu sih gimana caranya biar Mbak Amira bisa bersosialisasi dengan lingkungan kan, iya, dengan teman-teman, dengan lingkungannya. Ya, terus ada nggak dampak selama ini Mbak Amira ikut organisasi terus pulangnya sore sampai rumah udah capek akhirnya nggak ngerjain tugas, nggak belajar gitu? Iya. Ada dampaknya nggak? Ada sih Bu, dari itu kayak bisa ngomongin depan orang, nah, terus juga ikut-ikut event kayak keluar ngajar anak yang idolnya saya. Oh berarti ya itu berarti dampak positif dari ikut organisasi tersebut ya. Kalau dampak negatif nih, baik misal dari sekarang kan kalau organisasi terus-terusan sampai rumah tidur capek, itu kan akhirnya berdampak kan sama nilai. Mbak Amira gitu nggak? Ya kadang tugas kayak paginya dikasih deadline-nya besok, akhirnya kayak kadang lupa. Oh, Ya, oke. gitu. Berarti berpengaruh juga ya sama nilai. Signifikan nggak maksudnya? Secara drastis nggak penurunannya? Enggak terlalu sih, tapi kayak kadang sedikit. Oh, oke. Berarti di sini permasalahannya Mbak Amira itu yang pertama belum bisa memanage waktu ya. Oke, belum bisa memanage waktu. Terus yang kedua, Mbak Amira kesini berarti pengen bareng sama Bu Ayu cari solusinya, atau Mbak Amira mau coba bagaimana caranya agar Mbak Amira bisa mengatasi ini sendiri? Pengen konsultasi sama Bu Ayu biar kayak gimana enaknya biar bisa kayak menulis waktu yang baik. Oke, berarti bareng ya. Nanti ada beberapa Bu Ayu sampaikan, nanti kira-kira nanti kalau Mbak Amiranya sesuai atau bisa dipraktekkan, nanti praktekkan ya. Oke, pertama Bu Ayu mau tanya dulu, untuk kegiatannya, eskulnya apa saja yang Mbak Amira ikuti di sekolah? Ikut organisasi PMS sama pramuka. Oke, PMS sama pramuka. Terus harinya kumpulnya biasanya hari apa? Kalau pramuka sih yang benar-benar kumpul itu hari Jumat sama hari Sabtu, tapi kadang biasanya ada kayak dadakan, kadang ya kayak hari sekolah gitu lah Bu, habis pulang sekolah. Terus kalau PMR-nya? PMR itu hari Senin sama Rabu. Senin sama Rabu. Oke, Bu Ayu tulis dulu ya. Tadi pramukanya Jumat dan Sabtu. Kalau PMR-nya Senin sama Rabu. Tapi selain jadwal ini kadang ada lagi ya hari-hari tertentu, misal kayak rapat gitu. Lah Mbak Amira di sini tugasnya apa di pramuka? Masih jadi anggota sih. Oh, anggota. Oke. Kalau PMR? Anggota juga. Anggota juga. Masih kelas 11 ya. Oke. Nah, untuk itu berarti Mbak Amira di sini Bu Ayu coba berikan saran ya. Di sini ada yang namanya teknik self management. Self management itu berarti Mbak Amira memanage diri Mbak Amira sendiri ya. Di teknik self management itu ada 3. Yang pertama monitoring diri. Monitoring diri ini apa ya artinya? Berarti Mbak Amira melihat potensi diri Mbak Amira sendiri ya, kebutuhan, terus pengendalian diri, intinya mengenali apa yang ada di diri Mbak Amira sendiri. Nah, ada yang kedua, ada stimulus kontrol, di mana stimulus kontrol ini menerapkan rencana dari permasalahan yang ada pada diri. Kayak tadi Mbak Amira contohnya, belum bisa mengatur waktu. Nah, nanti di stimulus kontrol ini ada beberapa opsi atau pilihan agar permasalahan yang Mbak Amira alami itu bisa terselesaikan atau minimal bisa berkuranglah intensitasnya, berkurang ya. Nah, terus ketiga ada tahap performance, yaitu reward hukuman ataupun hadiah dari apa yang telah Mbak Amira alami atau Mbak Amira dari nomor 2 itu tadi yang stimulus kontrol ya. Oke, yang pertama Bu Ayu akan menjelaskan tentang monitoring diri. Mbak Amira berarti nanti di sini Mbak Amira menjelaskan atau nanti menulis jadwal kegiatannya apa saja. Jadi Bu Ayu sudah catat ada pramuka dan PMR ya. Untuk organisasinya ada 2 Mbak Amira ngikuti. Nah, biasanya kalau Mbak Amira ngikut ini, kalau misalnya jadwal pertemuannya pada hari Jumat dan Sabtu, Mbak Amira belajarnya jam berapa biasanya? Kalau pulang sampai rumah itu kadang maghrib, sih kadang habis isya. Habis Isya belajarnya. Oke.
berarti 4 hari ini misal Mbak Amira belajar habis Isya ya. Oke, kalau nggak capek kan tiduran berarti oke. Nah terus kira-kira kita nanti itu ya jadwalnya Mbak Amira bikin, nanti Bu Ayu coba kasih masukan untuk hari Senin PMR hari Senin. Nah ini sampai jam berapa? Hari Senin sekolah sampai jam 4 jam 4 setengah 4 setengah 4 terus langsung bis setengah 4 langsung mulainya jam 4 sampai jam 5 oke. Rabu sama jam 5. Kalau pramuka mulai kumpulnya jam berapa? Kalau di Jumat itu dari pulang sekolah berarti habis sebelum duhur ya, sebelum Jumatan. Kalau Sabtu libur ya? Iya, tapi tambahan berangkat. Oke. Berarti kita kan dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Hari Senin sampai hari Minggu. Nah, Mbak Amira di sini sudah ada 4 hari untuk mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler. Nah, Mbak Amira bisa memilih opsi untuk belajar di lain hari ini. Ya, berarti hari apa aja yang Mbak Amira bisa belajar? Oke, Selasa, Kamis, dan mungkin Minggu. Minggunya itu mungkin bisa sih buat istirahat. Cuma kalau misal ada beberapa tugas, ya harus dikerjain. Oke. Nah, sekarang gimana sih menerapkan agar kita bisa membagi antara organisasi ini dan tugas ya untuk belajar dan mengerjakan tugas. Yang pertama caranya itu ada memanfaatkan waktu luang. Nah, mungkin kalau misalnya Mbak Amira di hari Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu itu tidak ada, misal ya tidak jadi kumpul, Mbak Amira bisa gunain hari ini untuk belajar pulang sekolah atau habis Isya setelah Mbak Amira bersih-bersih dan makan, sholat, betul. Nah, yang kedua jangan menunda apa? Mengerjakan tugas khususnya ya. 2 eskul ini termasuk eskul padat ya, eskul padat sehingga pas ketika Mbak Amira itu ada tugas di kelas, Mbak Amira misal hari ini ada tugas, hari ini hari apa ya? Rabu. Berarti Rabu ada jatahnya PMR nih. Mbak Amira kumpul PMR pulang sekolah. Tapi Mbak Amira juga dapat tugas dari guru. Nah, berarti nanti Mbak Amira sebisa mungkin mengerjakan tugas ini habis pulang langsung dikerjakan. Habis Isya nggak apa-apa. Kalau misalnya pulang jam 5 habis Isya kan kayaknya udah agak senggang ya, udah bisa istirahat sebentar maghrib sampai Isya. Nah, habis Isya Mbak Amira langsung ngerjain. Bu, misalnya kalau ngerjainnya nggak langsung tuntas gimana? Nggak apa-apa, selama besoknya nggak deadline, Mbak Amira mimpi nggak apa-apa ngerjainnya sedikit-sedikit ya. Nanti bisa dilanjut, misal tidur dulu terus nanti habis subuh bangun mungkin bisa ngerjain sedikit lagi ya. Terus yang ketiga ada membuat jadwal. Apa sih Bu manfaatnya untuk kenapa kita harus membuat jadwal? Supaya terorganisir jadwalnya, kegiatannya Mbak Amira apa aja. Nah, ini termasuk jadwal ya. Pramukanya Jumat sama Sabtu, PMR-nya Senin sama Rabu. Ya, ini termasuk jadwal. Berarti hari-hari ini kalau bisa Mbak Amira mau istirahat untuk belajar boleh, tapi selama tidak ada tugas ya. Selama tidak ada tugas, misal hari Senin tidak ada tugas nih, boleh Mbak Amira mungkin bukan berhenti belajar ya, tapi istirahat sebentar ya. Nah, terus yang selanjutnya yang keempat itu ada atur prioritas. Kira-kira kalau misalnya Mbak Amira dihadapkan dengan pilihan mengikuti organisasi atau mengerjakan tugas terlebih dahulu, Mbak Amira pilih mana? Tergantung yang benar-benar urgennya yang mana. Oke, ya misal nih tugas ini kan hari Rabu. Ya. Besok ada tugas yang harus dikumpulkan dan tugasnya didapatkan hari ini pas Mbak Amira pulang tadi. Izin eskul dulu. Oke, berarti Mbak Amira sudah tahu ya, sudah bisa mengatur prioritas Mbak Amira. Berarti adanya prioritas itu memudahkan kita untuk melakukan hal yang memang sangat penting ya, sangat penting dulu dilakukan.
Kalau misalnya organisasi dulu, kan organisasi masih ada hari Senin. Ya, selain hari Rabu kan masih ada hari Senin. Oke. Dan yang terakhir, cara yang terakhir itu tidak memakai sistem kebut semalam. Ya, sistem kebut semalam itu apa, Bu? Sistem kebut semalam itu mengerjakan tugas di hari H tersebut, ya malam hari H tersebut. Misal tugasnya hari Jumat, hari Mbak Amira dapat tugas hari Rabu, dikumpulin hari Jumat. Nah, itu Mbak Amira jangan sampai mengerjakannya hari Kamis malam, nanti gugup. Kalau bisa mipil dulu nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa, misalnya ada sakit gitu, emang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Mbak Amira masih sehat, kalau bisa jangan dijemput semalam, iya jangan ditunda. Tapi di antara cara-cara tersebut Mbak Amira selipin satu hal, ada namanya istirahat, ya. Berarti Mbak Amira jangan terus-terusan organisasi belajar gitu. Tapi nanti Mbak Amira sempetin istirahat dan istilahnya me time lah kalau bahasa sekarang ya, itu me time. Me time itu nanti Mbak Amira berarti kayak misalnya biasanya Mbak Amira me time-nya gimana? Oke, muter-muter jalan-jalan ya, bisa itu jadiin me time. Jadiin ada waktu istirahat dan jeda buat diri Mbak Amira sendiri ya, biar tidak sepaneng tugas terus, organisasi terus ya. Organisasi memang bagus, cuma kalau misalnya di sisi lain Mbak Amira ada tugas dan organisasi itu Mbak Amira pentingin dulu daripada tugas, itu akan jadi suatu masalah nantinya di pembelajaran Mbak Amira, pelajarannya Mbak Amira. Hasil belajarnya juga kurang, iya nanti menurun. Oke. Sampai sini Mbak Amira ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, berarti sudah paham. Oke, berarti nanti Mbak Amira membuat jadwal Mbak Amira dalam 1 minggu itu. Nanti kira-kira di misal tadi ya hari Senin kegiatannya apa saja, misal ikut organisasi, berangkat sekolah, pulang ikut organisasi, terus setelah organisasi pulang mandi, sholat, belajar gitu misal ya, sampai nanti 1 minggu ke depan. Nah nanti Mbak Amira lingkarin hari itu apa yang menjadi prioritas Mbak Amira. Misal hari Senin ternyata tidak ada tugas, berarti bisa jadi eskul jadi prioritas Mbak Amira selain belajar ya. Tadi sih nggak ada PR, mungkin belajarnya bisa tipis-tipis, mengulang materi gitu, nggak mengerjakan tugas ya. Oke, bisa dipahami ya Mbak Amira? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Berarti untuk layanan konseling ini Mbak Amira sudah paham ya gimana cara memanage waktu Mbak Amira antara organisasi, belajar dan mengerjakan tugas ya. Oke. Bu Ayu berharap adanya nanti konseling individu ini bisa memberikan Mbak Amira gambaran dan bisa membantu Mbak Amira untuk memanage waktu Mbak Amira ya. Oke. Nah, ini kan sudah dilakuin nih konseling sama Bu Ayu. Gimana perasaannya Mbak Amira setelah mengikuti konseling? Lebih punya gambaran pada depannya. Oke, berarti ada sedikit gambaran untuk nantinya Mbak Amira besok-besok lagi mengikuti organisasi membagi waktu ya. Oke. Tadi kan perasaannya Mbak Amira alhamdulillah ya sudah plong. Berarti nanti ini Mbak Amira akan melakukan hal apa setelah Bu Ayu tadi ngobrol sama Mbak Amira? Mbak Amira mau melakukan hal apa untuk ngatur waktu ini nih? Kayak buat jadwal gitu ya. Kayak dicoba dulu pertamanya bisa enggak, kalau nggak bisa ya mungkin agak diulang aja, lebih kayak apa ya, bisa memanage waktu baik lah. Oke, berarti bisa juga gini, Mbak Amira buat jadwal hari ini apa saja yang Mbak Amira lakukan. Misal ini hari Rabu dari bangun tidur nih Mbak Amira apa, ngerjain apa. Misal bangun tidur, beresin kamar dulu, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah, eskul. Nah nanti belajar nggak nih? Ditulis ya. Nanti kalau sudah sampai tidur lagi, sampai kegiatan mau tidur lagi, nanti Mbak Amira ulangi lagi besoknya ya.
nanti apa aja yang Mbak Amira lakukan, itu juga bisa. Nah berarti nanti dari jadwal tersebut nanti Mbak Amira bisa tahu ya, Mbak Amira udah belajar berapa kali sih dalam seminggu, Mbak Amira sudah kumpul organisasi berapa kali sih seminggu. Nah antara organisasi dan belajar itu banyak mana? Kalau seimbang berarti bagus, tapi kalau berarti salah satu berarti masih perlu perbaiki lagi. Oke, sampai sini sudah paham Mbak Amira? Oke, nanti kita bikin jadwal ya Mbak Amira ya. Ada yang mau ditanyain? Udah cukup? Oke, tadi berarti ada 3 tahap nih, ada monitoring. Berarti tadi Mbak Amira sudah mengenali diri Mbak Amira sendiri. Ada stimulus kontrol, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk menangani masalah Mbak Amira tadi, mengatur waktu ya. Yang terakhir ada reinforcement, yaitu reward atau hukuman dan hadiah. Tadi rewardnya, kalau misalnya Mbak Amira bisa seimbang dalam melaksanakan belajar dan mengikuti organisasi, berarti hadiahnya apa? Dapat nilai bagus di organisasi. Oke, pinter. Berarti adanya Mbak Amira belajar itu akan menghasilkan nilai yang baik ya. Terus Mbak Amira mengikuti organisasi juga soft skillnya Mbak Amira juga terasah ya. Mbak Amira bisa ngomong di depan banyak orang, Mbak Amira bisa mungkin ngajarin adik-adiknya Mbak Amira nantinya, adik tingkat atau biasanya organisasi kan ada event di luar ya. Nah itu bisa juga, berarti itu termasuk bentuk reward. Reward itu bisa berupa hukuman dan hadiah. Hadiahnya tadi nilainya baik, Mbak Amira soft skillnya bisa terlatih ya. Oke, sudah ada yang perlu ditanyain? Sudah. Oke, berarti konseling individu kali ini Bu Ayu akhiri ya. Untuk selanjutnya nanti jadwalnya Bu Ayu tunggu ya. Jadwalnya Mbak Amira Bu Ayu tunggu. Nah ini Bu Ayu ucapin terima kasih karena Mbak Amira sudah mau melaksanakan konseling individu bareng Bu Ayu. Oke, Bu Ayu akhiri ya. Mbak Amira nanti boleh ke kelas lanjutin lagi kegiatannya. Oke, Bu Ayu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.